Gen Z kadang ngelihat generasi senior tuh terlalu kaku. Sedangkan generasi senior ngelihat Gen Z tuh terlalu ngotot. Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita cari informasi edukatif. Dengan aku Jihan, yang di video kali ini kita bakal bahas tentang stigma-stigma Gen Z yang katanya nggak bisa kerja. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk, kita mulai. Katanya kerja sama Gen Z tuh nggak enak, nggak profesional, lemah, sukanya ngatur dan nggak mau diatur. Waduh, gimana tuh? Bener nggak sih? Kalau aku sebagai Gen Z juga, aku nggak sepenuhnya setuju sih ya. Stigma Gen Z kayak gitu menurutku agak kejam juga sih. Justru malah mendiskreditkan semua potensi Gen Z yang ada. Walaupun memang mungkin ada oknum Gen Z yang nyebelin, tapi belum tentu semua kayak gitu kan? Setuju nggak? Well, nyatanya meskipun nggak semua Gen Z jelek, tapi tetap aja banyak perusahaan jadi mikir-mikir nih kalau mau rekrut Gen Z. Karena apa? Yes, karena Gen Z udah terlanjur punya stigma negatif di dunia kerja. Buktinya, dari hasil survei, perusahaan ramai-ramai mencat Gen Z gak lama setelah mereka direkrut. Alasan paling banyak itu karena Gen Z dinilai kurang motivasi dan kurang inisiatif kalau kerja. Persentasenya bahkan sampai 50%. Setelah itu ada alasan lain karena nggak profesional, skill organisasi yang kurang, nggak komunikatif, dan sebagainya. Kalau dilihat-lihat masalah utamanya justru bukan karena hard skills ya, tapi lebih ke soft skills-nya si Gen Z. Kalau udah gini, kasihan banget Gen Z yang berkualitas dan emang niat kerja. Bahkan belum sempat unjuk gigi aja, udah keburu dianggap jelek duluan. Alias udah kehilangan medan bertanding sebelum perang. Gak hanya karena keterbatasan lapangan kerja, tapi stigma negatif ke Gen Z juga salah satu faktornya. Ya, antara perusahaan sama karyawan Gen Z kayak gak ketemu titik yang pas gitu. Bahkan saking gemesnya sama Gen Z, sampai Gen Z dikait-kaitin sama istilah Strawberry Generation. Sebenarnya istilah ini udah ada dari tahun 1980-an di Taiwan dan Singapura. Tapi sekarang populer lagi buat menggambarkan karakteristik generasi sekarang. Tahu nggak hubungannya apa? Bayangin nih, kamu lagi pegang strawberry yang udah merah mateng, bentuknya cakep, menarik lagi. Tapi begitu ditekan dikit aja atau nggak sengaja kena benturan, udah langsung banyak. Nah, sama aja kayak Gen Z yang disamain sama sifatnya strawberry itu. Kelihatannya dari luar cakep, kreatif, punya ide-ide cemerlang. Tapi ternyata gampang rapuh, gak tahan banting sama dunia kerja. Tapi masalahnya, apakah emang benar Gen Z sepayah itu? Ataukah ini terjadi akibat generasi senior yang gak siap menerima perbedaan generasi? Barangkali orang-orang yang ngejekin Gen Z belum tahu betul karakteristik Gen Z itu gimana. Orang kalau belum kenal kan biasanya udah keburu ngejudge duluan. Padahal Gen Z juga gak payah-payah amat kok. Toh kalaupun Gen Z salah, namanya juga manusia. Masih muda lagi, masih baru belajar. Jelas beda dong sama Gen X dan Gen Y atau milenial yang udah banyak makan asam garam kehidupan. Tahun lahirnya aja beda, jelas dong culture mereka juga beda. Gen Z tuh lahirnya antara tahun 1997 sampai 2012. Saat itu teknologi udah mulai eksis atau masanya transisi ke teknologi. Dari situlah akhirnya Gen Z punya karakteristik yang lebih fleksibel, santai, vokal, dan gak kaku-kaku amat.
Sementara generasi sebelumnya kayak Gen X dan Gen Milenial masih serba konvensional. Kalaupun ada teknologi, juga masih belum secanggih zamannya Gen Z. Dari hal-hal kayak gini aja udah beda. Makanya antara Gen Z, Gen X, atau Gen Milenial kadang gak sefrekuensi. Coba bayangin, kita as a Gen Z pengennya yang satset. Kalau bisa dicepetin, kenapa harus pakai cara yang ribet? Gitu kan? Tapi prinsip ini kadang gak sejalan sama kebiasaan Gen X dan Milenial. Mereka lebih senang ikutin alur lama sekalipun menurut Gen Z harus muter-muter dulu. Pola kebiasaan ini juga bisa jadi adalah buah dari perkembangan zaman mereka dulu. Di saat dulu, apa-apa serba prosedural dan tradisional. Cukup kontradiktif kan? Tapi, apa yang dilabelkan ke Gen Z juga nggak sepenuhnya salah. Karena itu juga, Gen Z jadi terlalu bergantung sama teknologi, susah nurut, dan semaunya sendiri. Dan sejalan sama perubahan generasi di masyarakat, kemudian memunculkan generational gap conflict. Karena inilah, ekspektasi di tempat kerja atau di perusahaan juga ikut berubah. Apa yang dipakai sama baby boomers mungkin masih relevan buat Gen X, tapi belum tentu cocok buat milenial apalagi Gen Z. Masalahnya tuh bukan sekedar Gen Z dianggap nggak bisa kerja, atau generasi senior yang dibilang lebih ambis, ya enggak gitu juga. Intinya, cara komunikasinya aja udah beda. Dan ini nih, sering bikin konflik yang disebut konflik berbasis perilaku. Kalau kata studi sih ya, baby boomers ini tipe yang maunya ngomong langsung sambil ketemuan tatap muka. Nah, kalau milenial, mereka lebih sering main di media sosial, chat, atau email buat komunikasi. Tapi kadang dianggap kurang jago ngomong. Karena cara ini suka bikin pesan yang disampaikan gak sejelas kalau ngomong langsung. Terus kalau Gen Z, sama kayak milenial, mereka lebih nyaman pakai chat aja. Bahkan ada riset yang bilang kalau 2 dari 3 Gen Z itu males banget buat teleponan. Ya enggak? Ya bisa aja sih pakai email buat kerja, tapi jujur aja mereka nggak terlalu suka cara itu. Nah, bayangin deh, kalau cara komunikasi tiap generasi aja udah beda kayak gini, ya wajar aja kan kalau kadang jadi gampang salah paham. Buat mereka, caranya tuh udah bener versi masing-masing. Tapi, ya nggak semua orang bisa langsung ngerti. Terus ada konflik berbasis nilai. Kalau udah ngomongin nilai ya, pasti nggak jauh dari prinsip dan moto hidup, termasuk cara mereka ngebawa prinsip itu pas kerja. Nilai-nilai ini yang akhirnya nentuin seberapa semangat mereka buat kerja. Kalau misalnya mereka ngerasa hasil dan aktivitas di kerjaan itu sesuai dengan apa yang mereka hargai, otomatis mereka bakal lebih termotivasi buat ngelakuin sesuatu. Contohnya kayak baby boomers yang punya prinsip kerja keras dulu lah, baru lihat hasilnya. Nah, orang-orang kayak gini akan menganggap bahwa kerja keras berbanding lurus sama hasil. Tapi masalahnya gini, mereka bisa banget ngerasa nggak adil kalau ada yang dapat hasil instan tanpa kerja keras yang sama. Sementara di generasi Gen Z, mereka tuh lebih suka yang efisien, fleksibel, dan kadang nggak sepenuhnya setuju kalau kerja keras tanpa henti itu satu-satunya cara buat sukses. Mereka justru lebih menghargai keseimbangan hidup kayak antara kerja dan waktu buat diri sendiri. Makanya, kalau nilai-nilai antara generasi beda, ya bisa aja timbul konflik. Karena nggak semua orang bakal paham cara pandang orang lain kan? Lihat aja baby boomers yang punya pandangan sangat menghargai etos kerja keras. Mereka percaya kalau setiap orang harus kerja keras sebelum bisa menikmati hasilnya.
Jadi, mereka lebih termotivasi sama hal-hal yang sifatnya eksternal. Ya, kayak promosi, gelar, kantor yang keren, dan sebagainya. Sementara Gen Z sendiri, mereka lebih termotivasi oleh hal-hal intrinsik, khususnya mental health. Tapi, mereka juga peduli banget sama stabilitas finansial. Mereka paham banget kalau performa kerja itu penting. Tapi mereka juga nggak rela buat ngorbanin kehidupan mereka demi sukses di pekerjaan. Buat Gen Z, kerja itu ya tetap mengedepankan empati, jaga kesehatan mental, dan pekerjaan yang sesuai sama identitas mereka. Mereka anggap suatu pekerjaan itu penting, tapi bukan berarti harus ngorbanin hidup dan mati mereka kan? Masalahnya, ekspektasi yang mereka punya nggak selalu sejalan dengan apa yang dipikirkan sama manajer mereka yang dari generasi sebelumnya. Manajer kan mungkin mikirnya, ya kerja aja, jangan terlalu banyak mikirin hal-hal pribadi, yang loyal dong. Nah, disitulah mulai muncul percikan-percikan konflik tuh, karena Gen Z nggak merasa didukung. Jadi, kalau dua belah pihak nggak saling ngerti, ya bisa-bisa jadi gesekan terus. Nah, karena perbedaan ini, Gen Z kadang ngelihat generasi senior tuh terlalu kaku. Sedangkan generasi senior ngelihat Gen Z tuh terlalu ngotot buat ngubah segala hal yang udah ada. Jadi konflik nilai ini tuh sering muncul gara-gara perbedaan cara pandang soal kerja dan kesuksesan. Selebihnya, setiap generasi pasti punya perbedaan cara pandang atas identitas mereka masing-masing dan juga identitas generasi lain, atau disebut dengan konflik berbasis identitas. Intinya, setiap orang tuh pengen merasa jadi bagian dari kelompok tertentu, dan kadang mereka ngebandingin diri sama kelompok lain buat nentuin di mana posisi mereka. Bahkan ada loh orang yang ngerasa dirinya bagian dari generasi tertentu meskipun dia gak lahir di zaman itu. Misalnya ada orang yang lahir di generasi yang lebih tua, kayak Gen X atau Baby Boomers. Tapi mereka merasa lebih cocok dengan nilai-nilai atau cara kerjanya Gen Z. Lebih nyaman kerja yang fleksibel, lebih suka komunikasi lewat chat, dan lebih santai soal work-life balance yang emang jadi ciri khas Gen Z. Jadi ya pas kelompok-kelompok ini mulai terbentuk, masalah bisa muncul. Apalagi kalau mereka mulai saling berinteraksi atau ngebandingin diri sama kelompok lain. Nah, masalahnya tuh karena ini sifatnya generalisasi, jadi kadang malah muncul stereotip yang ngebuat stigma terhadap satu generasi. Padahal kan, gak semua orang di generasi itu punya karakter yang sama, kayak apa yang dialamin sama Gen Z ini. Dan yang lebih menarik lagi, seseorang tuh bisa banget ngubah nilai kerja mereka kalau mereka dikasih insentif yang tepat. Studi bilang, karyawan yang udah nyatu sama budaya organisasi, bahkan tanpa ngelihat perbedaan generasi, bakal punya preferensi kerja yang mirip-mirip. Jadi intinya, lebih ke gimana kita bisa saling paham dan ngerti, ya kan? Walaupun Gen Z ini sering dicap negatif, aku berharap para Gen Z nggak pada baper. Karena sesimpel kita dengan generasi senior, kadang emang beda frekuensi aja. Toh pada kenyataannya, gak semua Gen Z punya kualitas kerja yang jelek. Tapi tetap, Gen Z harus saling menghormati generasi senior dan tunjukin kalau Gen Z punya kualitas yang baik. Begitupun para generasi senior. Alangkah baiknya kita sama-sama saling merangkul aja. Wajar sih, beda generasi kadang beda cara pandang, khususnya di pekerjaan. Tapi kemusuhan sama Gen Z ujungnya juga nggak baik ya. Kita sama-sama perlu kolaborasi buat mencapai goals bersama. Remember, we only live once, so take life advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain.
Sampai jumpa di video lainnya and have a good day.